Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai unsur dan juga senyawa, dan hari ini kita akan belajar mengenai campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat yang tidak terikat secara kimia, sehingga masing-masing zat masih mempertahankan sifatnya. Campuran bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen, jika campuran yang komposisi atau zat penyusunnya merata. Jadi kata kuncinya merata di seluruh bagian campuran. Contoh, larutan gula dalam air atau bahkan sirup seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah ya. Gula yang larut sempurna dalam air membentuk campuran yang merata. Demikian juga dengan udara, campuran gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida tidak dapat dibedakan satu sama lainnya. Tapi beda dengan asap ya. Kalau asap itu beda lagi. Kalau udara itu campuran homogen, asap lain. Campuran nitrogen adalah campuran yang komposisinya tidak merata di seluruh bagian. Contohnya ada salad berisi berbagai macam sayuran, buah, dan saus yang dapat terlihat dengan jelas. Campuran pasir dan air tidak tercampur rata dan pasti bisa dipisahkan dengan relatif mudah. Begitu juga dengan air dan minyak, bahwa cairan minyak dengan air itu dengan mudah bisa dibedakan. Oke, koloid adalah campuran yang partikel-partikelnya lebih kecil dari yang ada pada campuran hidrogen, tapi cukup besar untuk tidak larut sepenuhnya dalam medium. Partikel-partikel koloid tersebar merata, tapi tidak terlihat dengan mata biasa. Koloid berada di antara campuran homogen dan heterogen, jadi di antara kedua yang kita bahas tadi. Contoh koloid misalnya susu, yaitu partikel lemak yang tersebar dalam air susu membentuk campuran koloid. Krim juga merupakan contoh koloid ya. Aerosol seperti kabut atau semprotan parfum memiliki partikel kecil yang tersebar di udara. Kita sampai ke pemisahan campuran. Pemisahan campuran dilakukan dengan menggunakan sifat fisik dari zat yang ada dalam campuran. Yang pertama misalnya penyaringan atau filtrasi. Ini bisa menggunakan corong dan juga kertas saring ya. Misalkan pasir dari air. Pasir yang tidak larut dapat dipisahkan dengan alat penyaring seperti kain atau saringan kertas seperti ini. Ya, sehingga ada ini ya, residunya, dan ini adalah cairan yang diinginkan. Kedua, destilasi atau penyulingan digunakan untuk memisahkan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Menyuling air laut untuk mendapatkan air bersih. Air laut dipanaskan sehingga mendidih. Uap air dikondensasikan kembali menjadi air bersih, sementara garam dan zat lain tertinggal. Ini juga bisa pakai air dan alkohol. Misalnya ada larutan alkohol ya. Alkohol yang larut di dalam air itu kalau dipanaskan, alkoholnya akan menguap terlebih dahulu. Bisa dengan teknik destilasi ini. Berikutnya penguapan atau evaporasi digunakan untuk memisahkan zat terlarut dalam air dengan cara menguapkan cairannya. Contohnya memisahkan garam dari air laut. Garam dapat dipisahkan dengan cara menguapkan air laut sehingga tersisa adalah kristal garam. Ada juga cara magnetisasi. Digunakan untuk memisahkan zat yang bersifat magnetik dari yang tidak. Misalnya, ada serbuk besi yang masuk atau tercampur dengan pasir. Maka, besinya ini bisa diambil dengan menggunakan magnet. Kemudian kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran zat berdasarkan perbedaan kelarutannya dalam pelarut. Contoh memisahkan pigmen atau zat warna dalam daun. Kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan berbagai warna atau pigmen dalam daun yang terlarut dalam air. Biasanya kalau di sekolah ini bisa dilakukan dengan kromatografi kertas. Jadi dengan kertas yang kemudian diberikan warna spidol atau tinta, kemudian dicelupkan dengan hal yang mirip ini, nanti akan ada berbagai warna di sini. Seperti yang pada daun ini ya. Dari daun yang hijau, sekilas cuma satu warna, ternyata bisa terbentuk dari beberapa warna. Dekantasi digunakan untuk memisahkan cairan dan zat padat dengan cara menuangkan cairan perlahan-lahan, sementara zat padat yang lebih berat akan tertinggal di dasar wadah. Misalnya memisahkan air dengan minyak. Minyak dan air adalah campuran yang tidak dapat bercampur dengan baik, atau campuran hidrogen tadi ya. Setelah dibiarkan beberapa saat, minyak akan mengapung di atas air dan air bisa dipisahkan dengan cara menuangkan air pelan-pelan tanpa mengganggu lapisan minyak di atasnya. Misalnya memisahkan endapan dari air rebusan teh. Setelah teh diseduh, endapan daun teh dapat dipisahkan dengan cara dekantasi seperti ini ya. Pakai yang model kayak gini atau yang dengan bantuan
batang kaca ini. Kemudian yang terakhir adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses perubahan zat langsung dari padat menjadi gas tanpa melewati fase cair. Tidak seperti es batu yang dia dari padat menjadi cair, kalau dipanaskan terus baru jadi uap ya. Tapi ini padat langsung ke bentuk gas. Misalnya kapur barus ya. Kapur barus atau naftalen yang padat dapat langsung berubah menjadi gas tanpa melewati fase cair. Sehingga bisa dipisahkan dari campuran dengan cara pemanasan ringan. Memisahkan iodin dari campurannya. Iodin dapat menyublim saat dipanaskan sehingga bisa dipisahkan dari campuran dengan menangkap uapnya dan mendinginkannya kembali. Nah, misalnya kayak gini ya. Dipanaskan, nanti dia akan terkumpul di bagian sini, kristal iodinnya. Oke, mari kita berlatih. Saat menghirup udara di pegunungan, kita mendapatkan udara yang bersih dan kaya akan oksigen. Udara yang kita hirup ini merupakan campuran beberapa gas yang sulit dibedakan satu sama lain. Berdasarkan karakteristiknya, maka udara adalah campuran homogen. Karena semua gas menyebar merata dan terlihat serupa. Dalam proses memasak, ibu membuat campuran saus salad yang berisi sayuran segar, potongan buah, dan dressing berupa mayones. Campuran ini terlihat tidak menyatu sempurna karena bahan-bahan tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda. Campuran salad ini adalah contoh dari campuran heterogen. Karena semua bahan masih terlihat terpisah. Kakak membuat susu coklat dengan cara mencampurkan susu dengan bubuk coklat. Setelah diaduk, bubuk coklat tersebar merata di dalam susu, namun tidak larut sempurna, seperti gula dalam air. Maksudnya tidak sesempurna gula dalam air. Berdasarkan sifatnya, susu coklat yang terbentuk adalah contoh dari ini namanya koloid ya, karena partikel-partikel coklat tersebar dalam susu namun tidak larut sepenuhnya. Pagi hari Anda melihat kabut yang terlihat seperti asap tebal di udara. Kabut ini terdiri dari partikel air yang tersebar merata dalam udara. Berdasarkan sifat partikelnya, kabut termasuk ke dalam kabut itu koloid. Karena partikel air kecil tersebar dalam udara tapi tetap terlihat samar-samar. Ibu menyiapkan teh celup untuk sarapan, tetapi setelah beberapa saat, daun teh terlepas dari kantongnya dan tercampur dalam air teh. Untuk memisahkan daun teh dari air, cara paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan disaring saja. Filtrasi menggunakan saringan untuk memisahkan daun teh yang tersisa. Seorang petani garam ingin mendapatkan garam dari air laut yang ia kumpulkan di kolam garam. Proses yang paling efektif bagi petani untuk memisahkan garam dari air laut adalah caranya penguapan atau evaporasi untuk menghilangkan air sehingga garam mengendap. Seorang siswa sedang memisahkan serbuk besi dari campuran pasir dan serbuk besi dalam sebuah wadah. Ya intinya serbuk besi sama pasir nyampur lah gitu ya. Cara yang paling mudah dan praktis untuk memisahkan serbuk besi dari pasir adalah sudah pasti magnetisasi karena besi ditarik oleh magnet ya. Di laboratorium, seorang siswa ingin memurnikan air laut agar menjadi tawar. Teknik pemisahan campuran yang sebaiknya digunakan memisahkan garam dari air ini adalah dengan destilasi. Agar air laut mendidih dan uapnya bisa dikondensasikan kembali sebagai air tawar. 9. Setelah melakukan percobaan kimia, seorang siswa mendapati adanya campuran air dengan serbuk kapur di dalam gelas. Untuk memisahkan serbuk kapur dari air, ia perlu menggunakan teknik, berarti kita pakainya dekantasi. Ya, untuk menuangkan air pelan-pelan sehingga serbuk kapur tetap di dasar gelas. Ya, dalam sebuah eksperimen, seorang siswa menggunakan kapur barus untuk dipisahkan dari campuran lainnya. Kapur barus memiliki kemampuan untuk berubah langsung dari padat menjadi gas ketika dipanaskan. Teknik yang paling sesuai untuk memisahkan kapur barus sudah pasti sublimasi. Untuk memanaskan kapur barus sehingga langsung berubah menjadi gas.